So hi, welcome back to my YouTube channel di Desis Vlog. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen tentunya. Yang sudah bergabung terima kasih atas support kalian, dan yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Nah, buat kalian-kalian yang nungguin video aku, happy weekend buat kalian semuanya. Senang banget ya. Di minggu ini sih aku bingung ya mau bahas apa, karena minggu ini aku itu kurang sehat. Aku sakit selama 3 hari, tapi puji Tuhan sekarang udah sehat dan pastinya masih bisa bekerja tentunya dengan protokol kesehatan. Dan aku di sini seperti yang kalian tahu, aku bakal sharing tentang kesehatan dari pengalaman aku dari tempat kerja. Terus apa yang menurut aku menarik, aku akan bagi ke kalian. Nah, tentunya ya, seperti yang kita tahu, korban COVID-19 itu makin banyak, makin membludak ya sampai sekarang. Tapi sebelum kita bahas ke sana, let's aku ganti pakaian dulu ya, karena ini pagi hari, jadi aku mau siap-siap dulu. Check it out. Tada! Nah, aku udah ready. Jadi ini pakaian dinas uniform aku mau kerja. Biasanya di hari pertama minggu kerja itu aku pakai pakaian kerja dari rumah. Jadi terus nanti aku bawa pakaian ganti buat pulang. Nah, nanti di sana kan pakai APD lagi yang lengkap, mulai dari nurse cap, topi, sama face shield, masker, terus pakai hazmat lagi. Jadi kan karena berhubung dekat, jadi nggak apa-apa pakai pakaian dinas dari rumah yang bersih. Tapi kalau dari rumah sakit, kita harus ganti pakaian baru kita boleh pulang. Let's check it. Mungkin gini ya. Kayaknya aku udah sering banget bahas mengenai COVID-19 ini di YouTube aku. Nah, buat kalian yang masih penasaran, mulai dari aku start ngevideoin activity daily aku selama pandemik ini, boleh dicek di video yang ini, terus video yang ini, terus ada video yang ini lagi. Nah, di sana itu aku banyak sharing banget gimana sih prefer dari aku sampai tempat kerja, mulai dari pakaian, APD di rumah sakit, terus gimana aku setelah selesai tindakan selama 8 jam itu bagaimana, dan apa-apa saja yang harus aku perhatikan selama menangani pasien yang khususnya ya buat tempat aku yang bekerja. Aku nggak menyebutkan itu notabene-nya apa gitu. Nah, sebelum aku berangkat nih, kita chit-chat dulu ya sebentar. Nah, sampai sekarang berita COVID-19 itu korbannya kurang lebih 3.365 kasus kayaknya ya, sampai 3.000-an deh. Dan itu kayaknya udah di puncaknya ya, sampai kita mau lockdown jilid 3 kayaknya. Tapi mudah-mudahan ya, karena kita vaksinnya udah tiba di Indonesia. Bahkan kan kemarin udah divaksin juga, ada aparat negara, terus public figure juga udah pada divaksin, terus relawan-relawan COVID juga udah pada divaksin. Dan sejauh ini so far mereka itu nggak ada efek dan nggak ada gejala yang timbul selama 30 menit itu kan di observasi dulu, terus nanti ada periode kedua lagi divaksin, terus sampai periode yang ketiga. Nah, jika ada gejala yang timbul dari vaksin itu, pastinya akan segera mendapatkan penanganan. Tapi sejauh ini sih yang aku lihat, termasuk public figure yang kita tahu ya, yang sudah divaksin pertama kali sama aparat negara itu, kayaknya fine-fine aja, nggak ada keluhan ya sama sekali. Dan itu pastinya kita harus mengikuti vaksin ini. Tidak ada kata lain kita menolak vaksin, kecuali dengan
mungkin kondisi fisiknya yang berbeda, terus dipengaruhi usia juga. Ada beberapa faktor yang mengharuskan tidak ikut vaksin gitu. Nah, buat kalian yang nanya-nanya apakah aku ini sudah divaksin apa belum? Nah, walaupun aku ini tenaga medis, pastinya di garda terdepan, aku belum dapat SMS untuk vaksinasi COVID-19, dan aku sampai sekarang belum vaksin COVID-19. Dan tentunya kemarin itu kita sudah dikonfirmasi dari kantor oleh bagian ADM-nya itu. Nah, buat tenaga-tenaga medis yang belum divaksin sampai saat ini, jadi ada beberapa prosedur yang harus kita ikuti dulu, dan itu kita sudah dibagi linknya. Ada link yang harus kita isi dengan biodata sesuai dengan KTP. Terus ada beberapa registrasi di sana bahwa kita itu menunjukkan anggota medis di Indonesia yang sudah terdaftar pastinya di PPNI, Persatuan Perawat Negara Indonesia. Nah, di sana itu nanti kita terkonfirmasi by email, kita dikirimkan email dan juga pesan dari WhatsApp mungkin juga ada. Nanti aku kasih tahu di sini linknya. Jadi kalau kita sudah terdaftar di sana sebagai penerima vaksin COVID-19, kita hanya datang ke TKP kesehatan yang menyediakan vaksinasi COVID-19. Sorry ya gengs, aku ngomongnya agak ngegas karena ini udah gerah panas pengen disampaikan gitu. Sempat sih booming ya masalah kemarin. Kenapa baru vaksinasi kok orangnya keluyuran, kok orangnya kumpul-kumpul pergi ke tempat-tempat ramai gitu ya. Nah, sebenarnya sih nggak masalah dia berkumpul ke tempat keramaian, cuman dia harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, itu tadi tetap harus menggunakan masker. Sama aja kayak era new normal, walaupun udah dapat vaksin, kita kan nggak tahu imunnya individu yang lain itu sekuat kita apa enggak gitu. Nah, kita pastinya bisa menularkan juga ke orang lain. Nah, sempat dikomplain juga kan beberapa teman dari public figurnya, dan untungnya itu membawa dampak positif bagi kita, dan dia juga menyadarinya, dan bagus sih ya. Jadi minggu lalu itu kayaknya minggu terberat. Enggak deh, minggu terberat atau gimana ya? Apa karena aku kurang sehat ya? Terus minggu lalu itu ya ada beberapa pasien kita juga yang dinyatakan positif COVID-19. Kita sih berharap di tahun 2021 itu keadaan makin membaik, pastinya semoga COVID-19 itu berakhir gitu. Namun nyatanya belum berakhir, gengs. Dan karena kita tahu, jadi di setiap bulan itu, di awal bulan, intinya pokoknya setiap bulan itu pasien rutin kita itu kan kita wajibkan untuk PCR swab. Nah, jadi dari hasil swab PCR itu nanti kita bakal tahu, nah ini dia negatifkah, positifkah hasilnya. Dan apabila positif, walaupun tidak ada gejala, dan kita itu harus segera mengambil tindakan yang cepat, bahwa ini pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit yang menyediakan fasilitas untuk COVID-19 dan yang menangani pasien COVID-19 gitu ya. Nah, di minggu kemarin itu bayangin ada 3 orang yang sudah dinyatakan positif. Nah, sebelum dilakukan cek PCR ini, otomatis itu mereka sudah kontak dengan kita dong ya. Di minggu-minggu sebelumnya itu pasti kita tindakan ke mereka, kontak ke mereka, komunikasi ke mereka. Nah, langkah yang pertama kita lakukan itu ialah pastinya kita harus tetap menggunakan APD, karena kita bukan hanya kontak dengan dia, kita kontak dengan pasien yang lain, kita kontak dengan perawat-perawat yang lain, kita kontak dengan rekan kerja yang lain. Nah, itu harus tetap kita laksanakan protokol kesehatan. Nah, setiap tindakan itu kita harus benar-benar memperhatikan, dan kita harus melaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ada standarnya. Nah, dan gengs, sebelum ini pasien keluar hasilnya, gejala yang aku alamin itu
badan meriang, pegel-pegel, terus demamnya itu ketika udah menjelang sore hari, jadi di range-nya itu di antara jam 1-an atau hingga jam 4 sore. Nah gitu tuh yang aku alamin selama 3 hari berturut-turut. Nah terus tindakan pertama yang aku lakukan itu pastinya imun booster ya. Jadi vitamin C itu diperbanyak dulu dosisnya. Tapi tetap harus sesuai dengan takaran yang berat badan kita ya. Ada cara penghitungan dosisnya. Nah, itu next aku suntik vitamin, next aku istirahat yang cukup, makan yang teratur pastinya. Dan jangan lupa memperhatikan kebersihan tempat tinggal kita, pasti itu mempengaruhi ya. Dan asal kalian tahu selama 3 hari itu memang berat, tapi ya mau nggak mau kita harus melawan keadaan, kita harus tetap kerja dan semangat, dan agar kita itu pastinya awali semua positive thinking ya. Jadi kalau kita berpikir positif itu apapun yang kita alami bakal ada solusinya, jadi bakal ada semangat tentunya walaupun kita punya masalah yang kita hadapi gitu gengs. Nah jadi berhubung karena itu tadi pasien kita udah dirujuk, jadi kita merasa sudah melakukan prosedur yang benar. Jangan panik, tetap aja lakukan pekerjaan kita dan melakukan prosedur kesehatan yang tadi agar kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan lancar. Nah, itu aja sih yang mau aku sampaikan sampai di minggu ini ya. Semoga kalian sehat-sehat aja, dan walaupun kalian yang masih kerja dari rumah WFH maupun kalian yang udah kerja ke luar, tolong ya saling memperhatikan aja protokol-protokol kesehatan agar kita selalu sehat. Dan semoga ya vaksin itu akan segera terrealisasi buat semua masyarakat Indonesia. Dan aku percaya bahwa dengan vaksin itu aman dan halal pastinya, dan kita bisa menjalani tahun 2021 dengan aman dan tenang. Dan see you di video aku yang berikutnya. Bye bye.